Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Restu Hidayat. I'm from class 2B. And in this opportunity, I would like to explain about fact, hypothesis, and neutrality. This video is done to fulfill my final exam of communicative English grammar. So here we have fact. Fact or factual meaning is usually expressed by a finite verb clause or by an ing clause. Jadi faktual ini, kalimat fakta ini ataupun factual meaning ini biasanya menggunakan finite verb clause or by an ing clause, atau yang biasa kita sebut biasanya sebagai gerunds ya. Kita lihat ada di sini contohnya yang pertama, I'm surprised that he made that mistake. Di sini ada kata made. Made ini merupakan finite verb. Finite verb itu apa? Finite verb itu adalah verb yang dipengaruhi oleh subjek ataupun tense-nya, waktunya. For example di sini, misalnya ada contoh I go. Di sana ada go, I go. Tapi ketika subjeknya she or he, jadinya she goes. Seperti itu. Nah, go itu merupakan contoh dari yang namanya finite verb. Seperti itu. Ataupun dipengaruhi oleh waktu. Contohnya, I go. I go. Go itu berarti presence. Dan kalau past jadinya I went. Nah, itu dipengaruhi oleh yang namanya waktu. Dan di sini biasanya kalimat fakta ini atau factual meaning ini biasanya menggunakan finite verb. Di sini ada made ya. I'm surprised that he made that mistake gitu. Nah, ini tuh fakta. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikannya, si seseorang itu, si dia ini, si he ini sudah melakukan kesalahannya gitu. Ini fakta. Contoh yang kedua menggunakan ing ya. Di sini ada making. I'm surprised that he's making that mistake. Ini juga faktual karena dia itu terkejut atas kesalahan yang dia buat gitu, dan dia sudah melakukan kesalahan itu gitu, seseorang itu ya, kalau di sini sihinya itu. Nah, tadi sudah saya singgung tentang finite verb. Kemudian finite clause is the main clause or a subordinate clause that must have a verb to show tense. The verb can be in the present tense or past tense. The tense can be changed from the present tense to the past tense or past tense to the present tense. Because the verb is the present tense or past tense is called a finite verb. The clause that contains a finite verb is called a finite clause. So, jadi di sini itu ada kan finite verb made gitu kan. Nah, dan ini disebutnya clause yang ada finite verbnya disebut dengan finite clause seperti itu. Itu tentang fakta. Jadi fakta itu faktual ya. Dan biasanya sudah gitu ya, sudah terjadi gitu. Emang benar-benar terjadi gitu. Itu sebuah fakta umum, sebuah fakta gitu, seperti itu. And then here we have a hypothesis. So, hypothesis or a hypothetical meaning is usually expressed by the past tense in dependent clause. Oke. Nanti kita bahas tentang dependent clause. As in, I wish that John had agreed. And by would or did. Dan sebenarnya di sini itu merupakan singkatan dari would ini sebenarnya. Plus infinite in main clauses. Di sini kita ada lihat dependent clause, ada juga main clauses ya. These two constructions can be seen respectively in the conditional subclause and in the main clause of hypothetical condition. So, kita di sini ada dependent clause. Dependent clause itu merupakan klausa atau clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di sini di contoh ini yang dependent clause-nya adalah ini. If we had enough money, ini merupakan dependent clause. Dan yang namanya main clause itu yang ini setelah koma ini nih. I would buy a radio today or tomorrow, seperti itu. Nah, dan hipotesis ini merupakan apa ya? Hipotesis gitu, dugaan gitu, belum tentu kebenarannya dan belum bisa dibuktikan kebenarannya atas ungkapan yang disampaikan oleh seseorang itu. Contohnya di sini, I wish that John had agreed. Aku harap John telah setuju gitu. Tapi kan ini cuma harapan dia, apakah si Johnnya setuju atau tidak belum tentu. Di sini si Johnnya belum setuju, belum dijelaskan bahwa si John telah setuju, tapi dia berharap bahwasanya si John setuju. Padahal kan di keadaan sebenarnya belum tentu si John itu setuju gitu.
Itu. And by would plus infinitive in main clauses. Would ini infinitifnya gitu. Tadi kan sudah dibahas tentang finite, kemudian sekarang ada infinite gitu. Itu ada perbedaannya. Kalau infinite itu merupakan verb yang tidak dipengaruhi oleh subjek maupun waktunya, misalnya to infinitive ya, to buy misalnya, ataupun to study, to go, meskipun di depannya she, he, ataupun they, tetap aja to go, go-nya di sana tidak berubah ya, tidak menjadi go, tidak menjadi goes, tidak menjadi when. Itu infinite verb. Oke. Contohnya, if we had enough money, I would buy a radio today or tomorrow. Di sini merupakan contoh dari hipotesis ya. Notice that the past tense had and would here has nothing to do with the past time. Reference is to present or future time. So, as we know that a had and would itu merupakan kata kerja lampau dari had ini kan have, would itu dari will. Tapi sebenarnya catatan di sini bahwasanya had dan would di sini tidak merepresentasikan itu ya, tidak. Karena lihat di sininya juga today or tomorrow merepresentasikan present, masa sekarang, dan juga future time gitu ya. Jadi had di sini bukan berarti masa lampau, would di sini berarti masa lampau ataupun past tense-nya dari will, had di sini dari have, tidak seperti itu. Ini merepresentasikannya ke present or future, today, di sini juga contohnya today or tomorrow ya, seperti itu. Oke, kemudian would in the verb of the main clause can be replaced by another past tense modal auxiliary. Oke. Main clause-nya ini di sini ya. I would be able to buy a tape recorder today. Dan kalau ini if I had enough money, ini merupakan dependent clause-nya. Oke. Would be able to buy ini bisa kita rubah bukan hanya dengan would saja, tapi bisa juga dengan model yang lain. Misalnya di sini could. Pertama, if I had enough money, I would be able to buy a tape recorder today. Bisa diganti ininya menjadi if I had enough money, I could buy a tape recorder today. Ya, karena apa? Karena would be able to itu artinya sama dengan could. Jadi bisa ini, bukan cuma dengan would aja, tidak seperti itu ya. Tapi bisa juga dengan could seperti ini. Dan ingat seperti yang tadi dikatakan bahwasanya had di sini could ataupun would ini tidak merepresentasikan masa lampau, tapi masa sekarang ataupun masa depan, future gitu. Dan di sini juga today ya, today. Oke. Kemudian past time when combined with hypothesis is expressed by the perfective construction have plus ed participle. Nah, kalau masa lampau gimana? Tadi kan merepresentasikan tentang masa sekarang dan masa yang akan datang. Tapi kalau kita ingin membuat hipotesis ataupun sesuatu mengungkapkan tentang hipotesis tapi tentang masa lalu gitu. Bagaimana caranya? Ini ada contohnya. If we had enough money. Nah, had di sini itu merupakan bentuk kata kerja lampau dari have ya. Dan kelanjutannya I would have bought a tape recorder last year. Nah, ini bought ini merupakan past participle ataupun verb ketiga dari buy. Karena ini merupakan pas ya, pas. Di sini juga last year. Tapi hipotesis tetap, karena di sini juga if we had enough money, I would, apakah dia membeli tape recorder itu? Tidak membeli gitu. Ini merupakan hipotesis, dia tidak membelinya. Oke, selanjutnya. Other constructions containing hypothetical clauses apart from conditional clauses. Hypothetical meaning may occur in a few other special construction. The main ones are illustrated here. Oke, seperti yang tadi dikatakan bahwasanya kebanyakan hipotesis yang tadi kita sudah bahas menggunakan if clause ya. If clause, tapi bisa juga tidak dengan menggunakan if clause, tapi ada beberapa ekspresi lain gitu, construction lain gitu. Seperti di sini. Contohnya, it's time you were in bed. Apakah dia seseorang itu di kasur ataupun sudah tidur? Tidak ya. Misalnya seperti ini, saya mengatakan kepada teman saya, misalkan kepada yang ada di depan saya,
It's time you were in bed. Berarti kan si seseorang yang ada di depan saya ini tidak ada di kasur, tidak sedang tidur gitu kan. Seperti itu. Ini merupakan cara lain atau construction lain dari yang namanya hypothesis selain if clause. Kemudian ada juga di sini. He behaves as if he owns this place, the place ya. Jadi si dia ini, si orang ini apa namanya? Berperilaku ataupun ya bersikap seakan-akan dia itu pemilik si tempat ini gitu. Padahal kan tidak gitu. Ini hanya hipotesis gitu. Dia itu tidak sebenarnya tidak memiliki tempat ini gitu. Dia hanya berperilaku saja. Dan ini tuh ungkapan si seseorang, misalnya saya yang mengatakan he behaves as if he owns the place gitu. Ini hanya hipotesis gitu. Apakah dia pemilik tempat ini? Tidak ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga it's not as thought he were poor or was in informal poor. Jadi oke, di sini kita bahas dulu sebentar. Di sini tuh pakai were dan ini lebih merepresentasikan kepada formal. But it can be changed to was, but ini tuh lebih ke informal gitu. Jadi keduanya bisa. Kalau poor itu lebih were itu lebih ke formal, kalau was itu informal. Jadi di sini tuh si orang ini apa? He were poor. Padahal dia itu seperti apa ya? Seperti orang miskin gitu, seperti orang yang nggak punya. Tapi sebenarnya dia itu tidak miskin gitu, seperti itu. Ini hanya hipotesis. Kemudian just suppose someone had seen us, jadi semacam berpura-pura gitulah seseorang melihat kita, padahal tidak gitu. Ini hanya hipotesis dan seseorang itu tidak melihat kita gitu. Mereka di sini dikatakan bahwasanya but they didn't see us gitu. Mereka itu sebenarnya tidak melihat kita gitu. Oke, selanjutnya dari konstruksi lain untuk hipotesis ini bisa juga dengan if only I hadn't listened to my parents, but I did listen. Oke, di sini kalau di dalam bahasa Indonesia kan artinya seperti ini. Jika saja saya tidak mendengarkan orang tua saya, misalnya saya berkata seperti ini. Jika saja saya tidak mendengarkan orang tua saya, nah berarti kan sebenarnya dia itu mendengarkan gitu ya. Ini kan hipotesis, sebenarnya dia mendengarkan. Jika saja saya tidak mendengarkan, nah berarti dia mendengarkan gitu kan, seperti itu. Kemudian ada juga in that case he would have taken a taxi. Apakah dia naik taksi? Ya belum tentu ya gitu. Ini kan seseorang yang mengatakan bahwasanya seperti misalnya pada posisi itu dia tuh harusnya naik taksi gitu. Apakah si orang itu naik taksi? Ya belum tentu ya. Atau bahkan mungkin tidak, seperti itu. Kemudian di sini juga then he would have taken a taxi. Kemudian otherwise he would have taken a taxi. In your place I would have taken a taxi. Nah, semuanya ini adalah hipotesis gitu. Belum tentu si orang itu naik taksi gitu kan. Seperti itu. Oke, lanjut. Other ways of expressing hypothetical meaning ya. Di sini ada in addition to the past time, there were 3 less common ways of expressing hypothetical meaning in subclauses. Subclausesnya itu yang tadi dependent clause-nya, yang di dependent clause-nya seperti ini. Contohnya, I'd play football with you if I were younger. The ordinary past tense was can be replaced word informal. Seperti tadi ya, word ini bisa pakai was tapi lebih informal ya. I'd play football with you if I were younger. Apakah saya ini lebih muda sekarang? Apakah saya sekarang main bola? Tidak, ya. Tidak. Kemudian yang kedua were to atau was to ya, plus infinitive. If it were to rain tomorrow, the match would be postponed. This constructions expresses hypothetical future ya, future karena di sini juga tomorrow ya. If it were to rain ya, to infinitive, to rain tomorrow, the match would be postponed. Jika besok hujan, maka pertandingan itu akan ditunda ya, akan ditunda. Ini hipotesis gitu. Apakah besok akan ditunda, apakah besok akan hujan? Belum tentu. Seperti itu. Ini hanya hipotesis saja, ini hanya dugaan, praduga, seperti itu. Kemudian otherwise expressing hypothetical meaning, di sini juga ada should plus infinitive. If a serious crisis should arise, the government would take immediate action. Ya, ini juga hipotesis. Apakah serious crisisnya itu benar-benar naik? Kan tidak gitu, belum tentu gitu.
Construction B and C are also slightly formal or literary and suggest tentative condition. The last two constructions are in general limited to condition clauses and constructions related to conditions, like suppose he were to see us. Jadi yang tadi ini yang B dengan C ini lebih mirip atau hampir mirip dengan contoh sebelumnya tadi, suppose we here to see us, ya seperti itu. Kemudian di sini juga ada tipe yang lain selain if itu. Kita bisa menggunakan seperti ini. Had I known, I would have written before. Nah, si ini itu sebenarnya bisa juga dengan if, ya. Jadi ini tuh pengganti dari if I had known. If I had known menjadi had I known. Dan kesananya I would have written before. Tapi yang kita fokusnya adalah di awalnya ini, ya. Di yang namanya dependent clause-nya. If I had known bisa juga diungkapkannya dengan had I known. Kemudian di sini if a serious crisis were to arise bisa dengan were a serious crisis to arise, gitu. Seperti ini, were seperti ini. Itu sama aja dengan ini. Tapi ungkapannya berbeda gitu. Maksudnya ini mah dengan if, kalau di sini kita ganti tidak dengan if clause. Kemudian juga should you change your mind, no one would blame you. Di sini should you change your mind ini asalnya dari if you should change your mind, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya neutrality. Jadi neutrality ini pertengahan, tidak menyampaikan sesuatu yang benar-benar fakta, tidak juga hipotesis gitu. Ini pertengahan di antaranya gitu. Okay, for example, it's best for Sarah to be patient and B, I want John to agree. In these sentences, we do not know whether Sarah will be patient or not, whether John will agree or not. Nah, jadi di sini kita hanya menyampaikan saja gitu. Apakah si Sarah ini akan bersabar? Kita nggak tahu gitu dia akan sabar atau tidak. Dan di sini I want John to agree, apakah si John ini akan setuju atau tidak? Kita nggak tahu gitu. Seperti itu. Ini netral, kita hanya menyampaikan saja gitu. Hanya menyampaikan sesuatu hal saja, tidak yang fakta, tidak yang hipotesis, seperti itu. Ini neutrality. Jadi sini infinitive clauses often express neutrality. Infinitive clauses seperti yang tadi dikatakan oleh saya. Also we have clauses which in this respect sometimes contrast with that clauses. Oke, kita lihat saja langsung di sini contoh. Did you know that John has agreed? John has agreed. Berarti si John ini sudah setuju karena di sini pakai that. Did you know? Apakah kamu tahu bahwa si John ini sudah agree? Nah, di sini pakai that, berarti si John ini emang benar-benar sudah agreed, ya sudah agree, sudah setuju. Kalau di sini kita pakainya tidak memakai that, tapi whether. Do you know whether John has agreed? Apakah kamu tahu si John ini sudah agree, sudah setuju atau tidak sih sebenarnya? Tolong kasih tahu saya gitu. Kita hanya menyampaikan, kita hanya bertanya, tidak pasti bahwasanya si John ini sudah agree atau tidak gitu, seperti itu. Yang lain misalnya di sini, he told me that he had passed the exam. Dia itu memberitahu kepada saya bahwasanya dia itu memang benar-benar sudah lulus ujian. Tapi kalau di sini, he told me whether he had passed the exam. Ini tidak, ya belum pasti si orang ini tuh lulus ujian atau tidak. Dia bertanya, dia bercerita kepada saya, mengatakan kepada saya apakah dia itu lulus atau tidak gitu. Seperti itu, dan belum tentu dia lulus, belum tentu juga dia tidak lulus, seperti itu. Kemudian dot is another verb that can be followed by either a that clause or where clause. Not plus dot expresses nature certainty, and so takes a that clause. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan dot ini artinya ragu ya. Berarti kalau ada whether James will cooperate with us, berarti dia itu ragu, meragukan apakah si James ini akan cooperate dengan kita atau tidak. Kalau di sini dot berarti certain ya. Yakin benar-benar bahasanya saya itu tidak ragu kalau bahwasanya si James ini akan cooperate lah dengan kita, seperti itu. Oke, di sini kita punya putative should. We have already said that should expresses a tentative condition in if clauses. That is true not only for hypothetical condition but for open condition. Oke, langsung aja di sini kita lihat contoh. If you should hear the news, Jen, please let me know. In other dependent clauses, dependent clauses-nya, should is used neutrality to represent something as a neutral idea rather than as a fact. Jadi si should ini lebih ke neutral idea ya, daripada
ke fakta. We call this use of should putative, dan kita menyebutnya dengan putative should. Oke, di sini kita lihat perbedaannya dari fakta dan idea tadi ya. The fact is that the railways will be improved. We know that the railways will be improved. Faktanya atau kebenarannya bahwasanya rel kereta api ini akan diperbaiki gitu, akan lebih dikembangkan. Dan kita tahu bahwasanya si railways ini akan dikembangkan, ini fakta ya, ini kebenaran. Dan idenya, the idea is that the railways should be improved. Idenya si rel kereta api ini harus diperbaiki. Nah, hanya ide saja gitu kan. Tidak mengatakan bahwa ini kebenarannya atau tidaknya, ini belum tentu sebenarnya, karena ini hanya ide. Kalau di sini kan udah fakta bahwasanya akan diimprove gitu. Someone is suggesting that the railway should be improved. Seseorang itu menyarankan bahwasanya rel kereta api ini harus di-improve gitu, harus lebih dikembangkan, harus diperbaiki gitu. Tapi kan di sini cuma idea gitu, nggak tentu kebenarannya apa, bukan fakta gitu kan. Ini cuma idea. Oke, seperti itu. Oke, I think it's enough from me. Thank you, Miss Epa, and I ask forgiveness for any words or behavior which are not supposed to be. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.